Perjuangan panjang mewujudkan mimpi. Aku Bu Ija, guru honorer yang tengah mewujudkan mimpi. Aku memiliki impian besar setelah menjadi guru di Jakarta. Impian yang aku rajut dalam novel Lentera Putih yang diterbitkan oleh penerbit Gramata tahun 2011. Agar tidak menjadi cerita saja, aku mencari cara untuk mewujudkannya, yaitu mengabadikan novel Lentera Putih menjadi YMLP, Yayasan Madani Lentera Putih. Aku berani bermimpi besar setelah melihat saudara-saudara kita yang di kolong jembatan untuk bertahan hidup di Jakarta. Hidup tidak sesuai dengan norma yang layak karena tidak memiliki pekerjaan tetap, sebagai pengemis, sebagai pengamen, sebagai pemulung, dan macam-macam pekerjaan lainnya yang dianggap rendah. Ada yang berpendapat kemiskinan itu karena kapitalisme. Mana mungkin orang kecil mampu bersaing dengan sistem kapitalis. Ada yang berpendapat sudah tahu hidup susah, punya anak banyak, hanya menciptakan generasi susah. Ada yang berpendapat mereka itu punya penghasilan lumayan, tapi nyaman hidup seperti tikus. Ada yang berpendapat mereka itu kan pendatang, pulangkan saja. Macam-macam pendapat orang, padahal yang dibutuhkan adalah solusi. Aku sedih yang tak terbahasakan mendengar guru yang bercerita saat dia mengajar di sekolah kolong. Muridnya setara kelas 2 SD bercerita bahwa ia tahu cara membuat anak. Aku hanya bisa berucap astagfirullahalazim. Bagiku sebenarnya ada berkah menjadi guru honorer di Jakarta. Bisa mengajar di beberapa sekolah. Karena di Jakarta masih banyak sekolah swasta kecil yang membutuhkan guru yang mau dibayar murah. Di sekolah, aku tempat curhat oleh peserta didikku, terutama anak-anak yang rawan putus sekolah. Macam-macam yang mereka ceritakan. Mulai dari tidur yang harus bergantian karena kontrakannya hanya berukuran 4x5 langkah, sampai hal-hal yang sangat rahasia. Walaupun gajiku kecil, rasanya aku tak pantas untuk mengeluh. Aku selalu berpikir positif seburuk apapun keadaannya, karena berpikir positif adalah cara terbaik dalam menyingkapi hidup. Mungkin karena aku selalu berpikir positif itulah Tuhan menganugerahi aku kemampuan menulis, padahal aku tidak punya latar belakang menulis. Dari SD kita sudah dibombardir oleh guru-guru bahwa Indonesia negara kaya raya, tapi kenapa masih banyak warganya yang miskin? Menurut pengamatanku, karena belum ada yang mau sungguh-sungguh mengajarkan pada masyarakat bawah bagaimana caranya agar tidak miskin. Bila kita berpikir hanya untuk saya dan saya, maka ketimpangan akan selalu semakin melebar. Namun bila kita mau berpikir untuk kebersamaan, membangun kembali rasa kekeluargaan dan gotong royong yang sudah merupakan jati diri bangsa dari nenek moyang kita, dengan gerakan Rp1.000 setiap bulan, dapat mensejahterakan semua guru, dapat mengentaskan bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan.
Pesan inilah yang aku sampaikan dengan menulis dibumbui kejadian-kejadian di sekolah. Walaupun novel Lentera Putih belum mendapat sambutan luas dari pembaca, namun novel Lentera Putih telah mengantarkan aku ke dunia usaha melalui putraku yang saat itu masih mahasiswa tahun terakhir. Berwirausaha juga tidak mudah, seumpama sebuah harapan dan tantangan. Tidak semua wirausaha sampai ke tujuan. Beruntung aku dalam menjalankan usaha mendapat pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan dari salah satu orang baik di Republik ini. Kenapa orang baik itu percaya? Mungkin karena aku guru, mungkin karena putraku mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang kecil, pedagang kecil yang tidak terjangkau oleh akses bank dan tidak bertemu dengan orang baik? Mereka banyak yang terjebak pada pinjaman bank keliling. Seperti kasus yang menimpa ibu dari salah seorang peserta didikku. Terjebak 5 bank keliling, padahal pekerjaannya penjual nasi uduk. Bila cita-cita Lentera Putih dieksekusi, membangun kembali rasa kekeluargaan dan gotong royong dengan gerakan Rp1.000 setiap bulan untuk membantu sesama, menghidupkan kembali gagasan Muhammad Hatta, didirikan rumah guru di setiap kelurahan, di setiap desa sebagai wadah untuk menghimpun gerakan Rp1.000, maka ekonomi akan bertumbuh dari bawah. Aku gemes, gregetan. Kenapa tidak ada yang mau memulai gerakan kecil ini? Padahal gerakan kecil ini dimulai, ujungnya akan berdampak sosial, ekonomi, dan budaya. Sudah 2 tahun umur YMLP. Program YMLP masih jalan di tempat. Namun cahaya Lentera Putih harus terus menyala. Rumah guru akan menjadi pusat ekonomi dan budaya, memaknai kembali kearifan lokal dengan lensa teknologi. Itulah impianku saat ini. Rumah guru akan menjadi rumah edukasi lintas generasi, karena guru akan selalu dibutuhkan sepanjang zaman. Salam Lentera, Bu Ija.